kabar adik-adik? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang ingin memimpin doa? Alek Pak. Ya, kepada Alek, silakan. Baiklah, untuk memulai pelajaran kita di pagi hari ini, kita berdoa. Tapi teman-teman mengikuti saya saja biar nanti malaikat nggak salah amin kan, biar kompak kita gitu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islam madinah wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Amin. Sudah Pak. Ya, terima kasih Alek. Baiklah, sebelum memulai kita absen terlebih dahulu ya. Ya. Adinda, Hadir Pak. Alek Ricardo, Hadir Pak. Ajeng Wahyuningrum, Hadir Pak. Arif Dwi Septian, Hadir Pak. Muhammad Fatikosi, Hadir Pak. Putri Nurul Cahaya, Siap hadir Pak. Muhammad Ramadan. Enggak datang Pak. Bolos Pak, bolos Pak, bolos. Enggak, dia ada surat kok. Bolos Pak tadi Pak. Tadi kita ketemu Pak. Pak bolos. tadi dia ambil yen Pak, jadi pulang. Sakit ya? Iya Pak, enggak bolos enggak Pak. Ya, sakit Bolos ya. tapi Pak. Sebelum memulai pelajaran kita hari ini, kita mengulang pembelajaran kita minggu lalu ya. Minggu lalu materi kita tentang apa? Rukun iman Pak ya. Rukun iman atau rukun Islam? Rukun Islam Pak. Iman loh. Iman atau Islam? Islam. Rukun Islam ya. Oh iya Islam Pak, Islam Pak. Ada yang bisa menyebutkan rukun Islam itu apa saja? Saya Pak, Ya, kepada Adit. rukun Islam itu ada 5 ya Pak. Yang pertama itu zakat. Kedua syahadat. Ketiga puasa. Keempat itu haji ya Pak. Kalau nggak salah itu Pak yang saya ingat Pak. Pak, yang pertama bukan zakat Pak, Terus syahadat. syahadat atau zakat? Syahadat Pak. Oke, ada yang bisa mengulang? Saya lupa Pak, tapi yang pertama itu Syahadat Pak. syahadat Pak, kedua sholat Pak, Terus tiga tuh Zakat. zakat, empat. Puasa. haji, bagi yang mampu. Itu ya, Adit ya. Oh iya Pak. Kemarin Baiklah. lupa ingat Pak. Oh iya. mikirin Dinda aja Pak. Lanjut, kita masuk pada materi kita pada hari ini, yaitu tindak kejahatan. Tindak kejahatan pembunuhan ya, atau jinayat. Jinayat itu artinya pembunuhan. Nah, yang akan kita bahas pada hari ini yaitu pengertian pembunuhan, dasar hukum pembunuhan, macam-macam dan sanksi pembunuhan, terakhir yaitu hikmah. Nah, ada yang tahu pengertian pembunuhan? Pembunuhan itu menghilangkan nyawa orang Pak. Ada yang lain? Apa ya Pak ya, pembunuhan tuh ya kayak gitulah Pak, menghilangkan nyawa seseorang Pak, baik disengaja maupun tak sengaja Pak. Arif? Tahu Pak. Baiklah, benar kata teman-teman tadi, pembunuhan itu menghilangkan nyawa seseorang, baik sengaja ataupun tidak sengaja, baik dengan menggunakan alat mematikan atau tidak. Nah, cukup kalian pahami, pembunuhan itu menghilangkan nyawa orang, itu merupakan pengertian dari pembunuhan. Nah, selanjutnya itu kita masuk dasar hukum. Ada yang tahu dasar hukum membunuh? Di penjara Pak. Dasar hukum Oh. itu hukuman ya, hukuman membunuh. Kalau Pak. dasar hukum Dasar hukum dari undang-undang atau dari agama Pak? agama. Nggak tahu Pak. Baiklah, dasar hukum membunuh yaitu terdapat dalam surah Al-Isra ayat 33, yang mana artinya dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah membunuh kecuali dengan suatu alasan yang benar. Quran surah Al-Isra ayat 33. Nah, di situ terdapat dasar hukum membunuh, bahwa membunuh itu diharamkan. Lanjut, kita masuki macam-macam dan sanksi pembunuhan. Nah, ada yang tahu macam-macam pembunuhan?
Pak. Ya, Alek, Disengaja maupun tak sengaja, Pak. ada yang lain? Penujahan atau pengampakan, Pak? Oh, itu pembunuhannya. Berencana, Pak. Iya, Pak. Kalau nyampe Rencana mati berarti, berarti Pak. pembunuhan tuh, Pak. Oh, baiklah. Penganiayaan. Eh, Penganiayaan sampai meninggal, Pak. ya, Putri. Pembunuhan, macam-macam pembunuhan ya. Yang pertama itu pembunuhan secara sengaja. Nah, pembunuhan ini dilakukan dengan niat dan alat yang mematikan. Ada yang tahu contohnya? Pakai pisau. Nodong, Pak. Angkat tangan ya. Oh iya, Ya. nodong, Pak. Alek, nodong. Iya, Ada Pak. yang lain? Pak, pakai Putri. pisau. Ya, ada Pakai yang lain? golok. Benar. Pakai pistol. Pistol, Pak. Ih, Bareng ya. pistol. Pati? Kurang lebihnya memakai benda yang tajam, Pak. Oh, baiklah. Enggak tumpul. Ya, benar sekali kata teman-teman tadi bahwa pembunuhan sengaja seperti seseorang begal yang membunuh korbannya dengan senjata tajam. Nah, itu merupakan pembunuhan yang disengaja. Selanjutnya yaitu ada namanya pembunuhan seperti sengaja. Nah, pembunuhan ini dilakukan tanpa niat dan tanpa alat mematikan seperti sengaja. Ada yang tahu contohnya? Jelasin dulu, Pak. Bingung, Pak. Nah, pembunuhan ini seperti contoh ya, saya nih guru memukul Pati dengan penggaris. Setelah saya pukul, Pati meninggal dunia. Nah, itu merupakan pembunuhan seperti sengaja. Biasanya kan kalau dipukul dengan penggaris nih, nggak sampai mati. Kok Pati sampai mati? Kemungkinan kan ada penyakit atau apa serangan jantung pada Pati karena tadi saya yang memukul. Nah, itu saya yang kena. Itu namanya pembunuhan seperti disengaja. Oh, mirip sengaja ya, Pak. Padahal Iya, nggak sengaja, Pak. padahal nggak sengaja. Nah, selanjutnya itu ada pembunuhan tersalah. Pembunuhan ini dilakukan tanpa niat dan tidak ditunjukkan pada siapapun. Ada yang bisa memberi contoh? Diam-diam. Pembunuhan tersalah. Gimana tuh, Pak? Ya bingung nih, Pak. Katanya diam-diam gitu. Diam-diam. Nggak sengaja gitu kan, Pak. Terus apa kayak tabrak lari, Pak? Nggak sengaja gitu. Masuk akal nggak, Pak? Itu bisa itu masuk ke pembunuhan seperti sengaja. Oh, itu Tabrak seperti lari. sengaja, Pak. Ya? Kalau tersalah itu misalnya seorang polisi nih, jangan polisi deh, orang berburu, Oh, iya. dia menembak buruannya, menembak apa? Hewan, kelinci, Rusa, kijang, Pak. rusa. Ternyata dia tidak mengenai kijang tersebut, melainkan mengenai orang lain. Jadi Oh. salah peluru nyasar. Nah, itu bisa disebut dengan pembunuhan tersalah. Oh. Gimana? Iya. Mengerti? Ngerti. Iya, ya? Pak. Selanjutnya itu sanksi nih. Sanksi yang pertama yaitu pembunuhan sengaja. Sanksi dari pembunuhan sengaja yang pertama yaitu dikisos. Ada yang tahu hukum kisos? Tidak, Pak. Belum, Pak. Nah, hukum kisos ini hukuman yang setimpal. Artinya kalau dia membunuh, Berarti maka hukumannya harus hukuman dibunuh. mati ya, hukuman Pak? mati. Hukuman mati. Oh. Nah, kecuali jika keluarga korban memaafkan sang pembunuh. Nah, maka hukumnya diganti dengan diat mughalazoh dengan 100 ekor unta yang terdiri dari 30 ekor unta betina berumur 3 sampai 4 tahun, 30 ekor betina berumur 4 sampai 5 tahun dan 40 ekor betina hamil. Itu untuk Harus hamil ya, Pak? ya Kalau ambil sana, Pak. Ambil nggak dulu. bisa. Udah bisa ya, Pak? Nggak bisa. Sama kalau di Indonesia, Pak, kan ada unta, Pak. Iya, Pak. Nah, bisa diganti dengan yang seharga 100 ekor unta. Kerbau. Kerbau. Di Tapi Indonesia. ya, Pak ya. Sapi. Ya, Udah, Pak ya. Tapi nggak boleh ayam ya, Pak? nggak boleh. Udah, Pak. Udah, Pak. Nah, itu Udah, Pak. dan sang pembunuh tadi wajib membayar kafarat. Kafarat itu seperti Pemijat kepala orang tua ya, Pak? Nah, itu bukan itu. Itu bahasa kasar. Keparat ya, Pak? Iya, benar sekali. Kalau ini kafarat. Oh, pakai F ya, Pak? Oh, itu iya. dengan memerdekakan budak dan berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Pak, Itu, gimana kalau di Indonesia zaman sekarang ini nggak ada budak, Pak? bisa dengan berpuasa 2 bulan secara berturut-turut, dan jika tidak sanggup untuk berpuasa, itu bisa dengan
dengan memberi makan 60 orang miskin. Tiap hari itu Pak. Enggak, cuma kalau kita sanggup memberi 60 orang, memberi makan untuk 60 orang miskin, nah itu bisa menggantikan memerdekakan budak. Ada hadis riwayat Al-Bukhari itu mengatakan bahwa jika kita tidak seseorang bertanya kepada Rasulullah, Rasulullah berkata yang pertama yaitu untuk pemuda itu bertanya, bagaimana jika aku tidak sanggup? Nah, Rasulullah berkata, memerdekakan budak. Jika aku tidak sanggup, pemuda itu menjawabkan, jika aku tidak sanggup, maka Rasulullah berkata, berpuasa 2 bulan berturut-turut. Pemuda itu berkata, dia tidak sanggup. Jika saya tidak sanggup, maka Rasulullah berkata, berilah 60 orang fakir miskin makanan. Itu hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya yaitu pembunuhan seperti sengaja. Nah, pembunuhan ini sama hukumnya yaitu dengan membayar diat mughalazo, tapi secara tunai. Kalau tadi kan dengan unta. Nah, ini secara tunai. Cash Pak. Seharga 100 ekor unta. Nah, jika ia tidak sanggup membayar sekaligus, itu bisa dibayarkan dengan 3 tahun berturut-turut dengan membayar sepertiganya per tahun. Dicicil berarti ya, Pak? Dengan Dicicil ya, Pak? Kredit Pak. Dan ia juga wajib membayar kafarat. Kafarat seperti yang pertama tadi. Selanjutnya yaitu hukum pembunuhan tersalah. Nah, ini berbeda sedikit. Pembunuhan ini didenda dengan hukumnya diat mukhafafah, yaitu sama 100 ekor unta, tapi yang terdiri dari 20 ekor unta betina 3-4 tahun, 20 ekor unta betina 4-5 tahun, 20 ekor unta betina berumur 1 tahun lebih, 20 ekor unta betina berumur 2 tahun lebih, dan 20 ekor unta jantan berumur 2 tahun. Nah, dan ia juga wajib membayar kafarat sama seperti yang pertama tadi. Nah, sampai sini paham? Paham, Pak. Paham Pak. Pak. Insya Allah. Ada yang mengganjal sedikit Pak. Itu Alek. Yang tadi yang nomor 1 itu loh Pak, yang hukum kalau mati dibalas mati Pak, gitu kan. Di Indonesia nggak berlaku tuh Pak. Nah, Kemarin saya tonjok balik ke denda saya Pak 15 juta Pak. Nah, itulah negara kita ini bukan negara Islam ya. Seperti kalau di Mekah, di Madinah, daerah Arab sana, itu berlaku hukum kisos seperti mencuri, dipotong tangan. Oh iya. Ya kan? Ya, Oh Pak. bukan Pak. Pak, kalau dia pencuri kita curi balik Pak. Nah, itu nggak boleh. Nggak boleh Pak. Oh, iya. Kejahatan nggak boleh dibalas dengan kejahatan. Berarti dibalas dengan baik ya, Pak ya. Kalau di Indonesia dulu ada satu daerah yaitu di Aceh. Oh. Tapi nggak tahu kalau sekarang masih berlaku atau enggak. Ya, Pak. Ini Fatih orang Aceh Pak. Iya, Fatih orang Aceh. Fatih Bukan Pak, orang mana Fatih? orang Kepahyang aslinya Pak. Oh, iya. Nah, bagaimana? Yang lain? Paham? Sangat paham Pak. Baiklah, kita lanjut. Yang terakhir yaitu hikmah ya. Hikmah dilarang pembunuhan, bukan hikmah membunuh. Hikmah Dilarang ya, dilarangnya, Pak ya? ya dilarang ya. Yaitu menjaga kehormatan dan keselamatan jiwa setiap orang. Ya, Pak. Terus hikmahnya yaitu agar tidak ada yang melakukan pembunuhan. Kalau tidak ada hukum, pasti kita saling membunuh. Iya betul Pak. Benar kan? Betul, Pak. Saya Berselisih dendam, Pak. sedikit membunuh. Nah, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Enggak ada Pak. Nggak ada. Iya. Paham, Pak. Paham? Paham, Pak. Baiklah, mungkin itu saja materi kita pada hari ini ya. Yeay. Ada tugas nggak, Pak? Ada tugas nggak, Pak? Nggak ada. Alhamdulillah. Baiklah. Sebelum menutup, kita berdoa terlebih dahulu ya. Tadi dibuka dengan doa, kita tutup dengan doa. Ada yang ingin memimpin doa? Ya Pak. Ya, Arif, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi Yeay, balik. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.